Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dulu Kunangan Duluk Seribu dari dengan NIM 1710511181. Pada pembelajaran digital forensik, saya akan membawa materi network forensik. Sebelum kita masuk ke network forensik, saya ingin memberitahu pengetahuan dasar tentang digital forensik. Ya, apa itu digital forensik? Menurut Wikipedia, digital forensik adalah salah satu cabang ilmu forensik, terutama untuk penyelidikan dan penemuan konten perangkat digital, dan seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer. Lalu istilah digital forensik diperluas menjadi untuk menyelidiki semua perangkat yang menyimpan data digital. Lalu bagian-bagian dari digital forensik ada komputer forensik, mobile device forensik, dan network forensik. Nah, kali ini saya akan membahas tentang network forensik. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa itu network forensik? Network forensik adalah bagian dari forensik digital yang digunakan untuk menemukan bukti digital seperti sumber serangan keamanan pada suatu jaringan, menurut NetSec ID. Lalu proses-proses network forensik. Pertama, dalam network forensik kita harus melakukan akuisisi, yaitu proses untuk dapat mengumpulkan data volatile jika bekerja pada sistem online dan data non-volatil dengan menggunakan berbagai tool. Contohnya kita menggunakan paket sniffer, di mana prinsip kerja dari paket sniffer ini mengintercept setiap bagian dari data yang melewati jaringan dan membuat salinan untuk dianalisa. Hal ini tentu saja memerlukan unit penyimpanan yang tidak sedikit, sehingga paket sniffer ini masuk dalam kategori mahal ya, karena penyimpanannya cukup besar. Namun karena berkembangnya zaman, alat penyimpanan data semakin murah sehingga masih relevan lah harga dari penggunaan paket sniffer ini. Selanjutnya, setelah akuisisi kita melakukan analisa, yaitu proses menganalisis data yang diperoleh dari proses sebelumnya, meliputi analisa real time dari data volatile, analisa log file, korelasi data dari berbagai device pada jaringan yang dilalui serangan, dan pembuatan timelining dari informasi yang diperoleh. Nah, kita itu harus melakukan analisa mulai dari akses host sampai jaringannya. Contohnya saat terjadi pemalsuan web, di mana saat terjadi pemalsuan web kita perlu melakukan analisa terhadap log akses dari host, yaitu status file dari host, penyimpanan dan isi konfigurasi file dari host. Bahkan kita juga perlu menganalisa jaringannya, networknya, di mana kita harus menganalisa alamat IP-nya, protokol use-nya, isi data, dan status port switch-nya jika bisa. Lalu ada recovery, yaitu proses untuk mendapatkan atau memulihkan kembali data yang telah hilang akibat adanya intrusi, khususnya informasi pada disk yang berupa file atau directory. Jika log dan semua rekaman data terhapus atau sengaja dihapus, kita perlu melakukan recovery, biasanya menggunakan tools tambahan atau pihak ketiga. Lalu saya melakukan searching, menemukan tools untuk melakukan network forensik, di mana ada Wireshark atau X-Trail. Di sini disebutkan Wireshark atau X-Trail itu aplikasi penganalisis dan monitoring network yang cukup populer, di mana fitur-fiturnya itu dapat memeriksa ratusan protokol secara mendalam
dapat menangkap langsung dan dianalisa secara offline, serta multi-platform, dan data jaringan yang telah ditangkap dapat ditampilkan melalui GUI. Lalu ada Netcat, di mana sebuah multi-tool yang digunakan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan protokol TCP atau UDP. Lalu ada e-detektif yang biasa digunakan oleh pemerintahan, di mana digunakan untuk proses intersepsi internet secara real time, monitoring dan sistem forensik yang menangkap, membaca kode dengan menguraikan isi atusan di kode dan memulihkan kembali beberapa tipe lalu lintas internet. Ya, mungkin itu saja pengetahuan dasar saya tentang network forensik yang saya dapat dari internet. Jika tidak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.